Breaking News by Warlock. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Rizka Aulia dalam Warlock News yang akan membawakan informasi terhangat dan terkini untuk Anda. Informasi pertama datang dari Jakarta. Pasca pemberitaan berpulangnya Paus Fransiskus pada 21 April 2025 lalu, Gereja Katedral Jakarta menggelar acara Misa Requiem sebagai penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Para jemaat terlihat memadati Gereja Katedral untuk melaksanakan Misa Requiem sebagai penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Berikut liputannya untuk Anda. Situasi pada sore ini sudah ramai dipadati oleh jemaat yang akan ikut melaksanakan misa pada 18.00 waktu Indonesia Barat. Misa akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan Monsignor Piero Pepo sebagai penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Misa Requiem ini menjadi momen doa bersama bagi umat Katolik di Indonesia, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, untuk mengenang dan mendoakan arwah Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025 waktu setempat. Sebenarnya bukan jemaat sini, jadi mungkin pun yang gabung di sini itu dari jemaat dari gereja lain juga, dari paroki lain juga gitu. Terus mereka berkumpul di sini buat ikut misa requiemnya Paus Fransiskus seperti itu. Kemudian untuk Paus Fransiskus ini beliau adalah orang penting ya, pemuka agama Katolik. Beliau adalah kepala gereja seperti itu yang membawahi seluruh gereja di dunia gitu. Jadi beliau ini memiliki peran sangat penting untuk maksudnya dari segi birokrasi gereja juga, dari segi pelayanan juga beliau memiliki kayak kewenangan-kewenangan seperti itu. Fransiskus dikenal sebagai pemimpin gereja Katolik sejak tahun 2013. Rangkaian doa dan misa ini juga dihadiri oleh Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Naruddin Umar MA. Misa ini menjadikan bentuk penghormatan terakhir dari umat Katolik di tanah air atas wafatnya pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Misa Requiem ini yang digelar hari ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneruskan semangat pelayanan dan cinta kasih yang diwariskan Paus Fransiskus semasa hidupnya. Berikutnya informasi kedua datang dari Kota Bogor. Relokasi jaringan utilitas di Empang Bogor membuat kemacetan terjadi di daerah sekitar. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Bersama saya Rene Grace, saya sudah berada di lokasi di daerah Bogor Empang. Saya akan mewawancarai salah satu pekerja. Nantinya kita akan berkenalan secara langsung. Halo Bapak, selamat sore. Sore. Boleh diperkenalkan nama dan jabatannya? Nama saya Ahmad. Di sini saya jadi wakil mandor. Oke, baik. Bapak, ini ada apa sih Pak di Empang ini? Saya baca tadi ada perbaikan utilitas. Mungkin boleh dijelaskan dulu utilitas itu sendiri apa? Jadi utilitas itu perbaikan kabel yang di udara pindah ke bawah tanah. Oke, untuk pengerjaan si utilitas ini sendiri memakan waktu berapa lama ya Pak? Untuk proses galinya paling lama itu sebulan. Proses galinya, terus nanti perapihan mungkin 2 bulan. Jadi kalau di total 3 bulanan lah, udah baik lagi di ininya. Baik Bapak, untuk kendalanya sendiri ada gak sih Pak yang berdampak ke masyarakat terkait pembuatan si utilitasnya ini? Ya pertama sih kotor jalan ya, terus macet kedua juga kan. Udah paling itu aja sih. Iya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Rene Grace, kembali ke studio. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Warlock News bersama saya Siti Rizka Aulia yang akan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya. Indonesia memiliki keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya ini menjadi warisan budaya tak benda yang tak lekang oleh waktu. Berbicara tentang budaya, kali ini Warlock News akan menyajikan tentang budaya di Indonesia, yaitu budaya Sulawesi Utara. Tanpa harus langsung mengelilingi Sulawesi Utara, kita bisa mengetahui budaya Sulawesi Utara dari acara Festival Budaya Nusantara yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61. Berikut informasinya untuk Anda.
Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara yang ke-16 yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor, Jawa Barat. Di Festival Budaya Nusantara ini menyajikan budaya dari Sabang sampai Merauke yang penuh dengan warna. Yuk ikuti saya melihat penampilan dari Sulawesi Utara. Dari jantung tanah Minahasa, suara tradisi memanggil. Inilah penampilan tarian yang mencerminkan ketangguhan dan kehangatan masyarakat Sulawesi Utara. Penampilan dibuka dengan menampilkan tari kabasaran yang melambangkan simbol dari keberanian dan semangat juang para prajurit Minahasa untuk mempertahankan tanah air. Tari ini merupakan tarian perang tradisional Minahasa Sulawesi Utara yang dibawakan dengan energik dan dinamis mengikuti irama alat musik pukul seperti tambur yang merupakan alat musik pukul khas Sulawesi Utara. Setelah menampilkan tarian dengan gerakan energik dan dinamis dari tari kabasaran, penampilan dilanjutkan dengan tari ente. Tari ente merupakan bagian dari tradisi masyarakat Minahasa untuk menguji kekuatan rumah sebelum dihuni. Gerakan pada tari ente menampilkan kekuatan dan kelincahan yang menggambarkan karakter masyarakat Sulawesi Utara yang kuat dan penuh dengan keteguhan. Sebagai penutup penampilan, tari Sipatokaan dipilih untuk menggambarkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Tari Sipatokaan merupakan salah satu tari kontemporer yang memiliki pesan mendalam. Tari ini menggambarkan perasaan seorang ibu kepada anaknya dengan gerakan yang lebih lembut, hangat, dan penuh dengan keceriaan. Sekarang kita sudah bersama dengan Fatir yang dari Sulawesi Utara. Gimana nih Fatir perasaannya? Yang pastinya puas banget udah nampil, udah melakukan festival budaya ini bersama Sulawesi Utara yang dimana seperti yang kita tahu budaya Sulawesi Utara ini adalah salah satu budaya yang baru di Festival Budaya 2025 ini, dan pasti tentu aja banyak banget kerja keras dari teman-teman Sulawesi Utara lainnya yang udah bisa dihitung lah. Dia puas banget, alhamdulillah. Saat ini aku sedang bersama dengan Syifa. Aku Elin. Ya. Oke, aku mau nanya gimana nih kesan kakak nih setelah menonton pertunjukan dari Sulawesi Utara. Aku sih ngeliatnya ini bagus ya, apalagi dari make upnya, itu make upnya bagus, sama dari aku notice baju adatnya sih itu kayak serem, terus kayak aku ngeliat yang Jawa itu serem tapi bagus. Kalau kakak sendiri seru banget, aku ngeliat juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, baik, terima kasih Kak atas keseriaannya. Baik, sekian liputan pada hari ini. Saya Nusi Mahmuda beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Halo Warlockian, kembali lagi bersama kami di Warlock News. Jadi saat ini kami sedang berada di salah satu agrowisata hidroponik yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Betul banget, saat ini kami sedang berada di BSI Farm Hidroponik, sebuah pertanian modern yang menghasilkan pangan sehat. Di tengah kepadatan kota, siapa yang menyangka bahwa ada lahan sederhana yang ditanami dengan berbagai tumbuhan hijau? BSI Farm Hidroponik merupakan sebuah pertanian modern yang menggunakan metode hidroponik di mana akar tanaman tumbuh dalam aliran air. Dengan metode ini, berbagai jenis sayuran seperti kangkung, pakcoy hingga selada berhasil tumbuh dengan subur. Untuk sekarang BSI Farm ada 7 komoditas kurang lebih ya. Ada pakcoy, ada kangkung, kita ada juga caisim, ada selada keriting hijau, kita ada lolo rosa, romaine dan green olive.
Kita mengambil dua market, yaitu kita bisa dengan B2B dan B2C, akan tetapi kita lebih banyak di B2B. Untuk BSI Farm sendiri kami tidak membuka atau kita tidak open, akan tetapi jika ada yang ingin belajar tentang hidroponik, kami siap membantu. Untuk tantangan terbesar petani hidroponik secara umum adalah musim. Jadi musim itu membawa hama, yang mungkin belum banyak orang tahu bahwa hidroponik juga tanaman yang rentan terhadap cuaca. Kalau terlalu panas dia nggak bagus, curah hujan terlalu tinggi juga nggak bagus. Maka rata-rata petani hidroponik itu menggunakan greenhouse. Supaya apa? Kita sudah invest di situ dengan besar, maka ya kita harus mengusahakan bagaimanapun caranya supaya hasil itu menjadi maksimal. Ya, untuk menjaga kualitas panen, yang pertama wajib kita ketahui adalah hama itu apa, lalu cara penanggulangannya, terus pengecekannya, serta obat-obatan apa yang kita pakai. Atau misalkan mau pakai insektisida atau pestisida nabati, itu juga harus tahu, karena semisal tanaman itu sudah terkena hama, kita mungkin tidak bisa pakai pestisida nabati, karena pestisida nabati itu anjurannya untuk pencegahan. Ketika sudah terkena hama, maka mau nggak mau ya kita controlling manual serta penggunaan insektisida. Akan tetapi penggunaan insektisida itu juga harus ada jangka waktunya, karena dia ada residu. Kita nggak bisa panen barang yang akan dipanen kita semprot pakai pestisida, karena itu bisa meracuni customer. Alhamdulillah positif, karena apa ya, kita untuk di pertanian hidroponik ini tidak ada limbah yang negatif. Limbahnya itu bisa kita aplikasikan ke semua hal, salah satunya adalah untuk pakan ternak ataupun pupuk organik cair ya. Terus masyarakat juga bisa merasakan dan serta bisa juga membedakan apa sih kualitas yang ditonjolkan oleh hidroponik dengan konvensional ataupun organik. Jadi untuk warga sekitar ya alhamdulillah positif. BSI Farm Hidroponik merupakan contoh nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari hal sederhana. Dengan kreativitas, kepedulian, dan kolaborasi lintas generasi, membuktikan bahwa bertani bukan hal kuno, melainkan solusi dari masa kini dan masa depan. Lewat inisiatif ini juga dapat menginspirasi semangat kewirausahaan yang ramah lingkungan, serta membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terus terlibat aktif dalam ketahanan pangan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Siti Rizka Aulia dan rekan saya Lucy Mahmuda, pamit undur diri. Terima terima kasih dan sampai jumpa. Breaking News by Warlock News. Hai, halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Warlock News. Dengan saya di sini, Zekmal Fafian Zesar, yang akan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya. Meskipun dipadati pengunjung, Puncak tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari oleh para wisatawan. Salah satunya adalah Cai Mandala Camp yang berlokasi di Desa Wisata Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada sore ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Cai Mandala Camp bersama tim Warlock News di lokasi. Halo Warlockian, kembali lagi bersama kami di Warlock News. Jadi saat ini kami sedang berada di salah satu kawasan wisata yang ada di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Betul banget, saat ini kami sedang berada di Bukit Cai Mandala Camp, sebuah tempat destinasi wisata alam yang menyuguhkan ketenangan, keindahan, sekaligus petualangan dalam satu lokasi. Yuk ikuti keseruan kami.
Di tengah hiruk-pikuk kota dan padatnya aktivitas harian, siapa sangka masih ada tempat seperti ini, dikelilingi pepohonan hijau, suara gemericik air, dan udara yang benar-benar menyegarkan. Bukit Cai Mandala Camp menawarkan berbagai fasilitas menarik mulai dari air terjun alami, resort untuk menginap, area camping ground, hingga kafe yang cocok banget buat jadi destinasi wisata liburan. Kafe dan resto di Bukit Cai Mandala Camp ini terkenal dengan salah satu minuman khasnya yaitu wedang layang. Wedang layang adalah sebuah minuman yang terdiri atas rempah-rempah seperti lemon, jahe, dan serai yang cocok banget diminum untuk menghangatkan tubuh. Nah, selain itu, di sini juga tersedia warung seblak prasmanan dengan topping lengkap dan juga berlimpah. Jadi, buat kamu pecinta seblak dan mau menikmati seblak sekaligus nongkrong dengan view pegunungan, bisa banget mampir ke tempat ini. Untuk di Cai Mandala ini, kita sebenarnya pembangunan itu start dari 2016. Tapi untuk pembangunan seperti kafe, pondokan, dan unit-unit wisata lainnya, kita baru mulai itu di 2020. Dan jadinya itu di 2021. Untuk destinasi, di best seller kita itu ada di Curug Kembar, trekking Curug. Untuk jaraknya itu sekitar 1 jam. Lalu untuk destinasi selanjutnya ada di Panggojayan, jaraknya lumayan dekat. Kalau dari Cai Mandala itu hanya sekitar 50 meter dengan jalan kaki. Dan yang best seller itu ada di cafe and restonya, lalu dengan terakhir itu di ATV. Di Bukit Cai Mandala Camp ini menyediakan resort penginapan yang cocok banget di tempat kumpul keluarga, gathering kantor, sampai acara komunitas. Resort ini tersedia mulai dari Rp600.000 dengan fasilitas yang lengkap. Dan uniknya, setiap resort memiliki nama yang terinspirasi dari pepohonan khas Indonesia. Selain resort dan kafe, salah satu daya tarik utama di Bukit Cai Mandala Camp adalah Curug Panggojayan. Curug ini masih sangat asri dengan aliran air dari Sungai Cimandala sehingga menciptakan suasana tenang dan menyegarkan. Akses menuju curug pun cukup mudah, dengan jalur trekking ringan yang bisa dinikmati siapa saja mulai dari anak-anak hingga orang tua. Curug ini cocok banget buat kamu yang ingin relaksasi sambil menikmati suara alam atau sekedar bermain air di bawah guyuran air terjun yang menyejukkan. Halo, permisi Mas. Boleh nanya-nanya gak nih? Boleh. Masnya namanya siapa dan umurnya berapa nih? Nama aku Z Mukaddam. Oke. Mas usianya? Usia 18 tahun. Oke. Mas kalau boleh tahu, Mas tahu wisata ini dari mana sih? Dari ponakan nih. Dari ponakan. Dari Instagram atau apa nih? Dari ponakan aja langsung. Ngasih tahu gitu. Ini. Oke. Oke. Untuk kesan-pesannya nih Mas, main di sini tuh gimana sih? Apakah seru atau gimana nih? Seru banget. Seru banget ya. Aslinya tuh dingin lah, jadi puncak banget gitu loh. Jadi vibes-nya tuh puncak banget Puncak gitu banget. ya. Jadi cocok buat healing gitu ya. Cocok, apalagi bawa temen, keluarga, semuanya bawa cocok sih. Oke. Ada cowok Mungkin juga bawa. Mas mau nggak sih balik lagi ke sini nanti? Kayaknya pasti mau sih. Pasti Nggak ya? mungkin nggak mau. Oke. Soalnya enak banget tempatnya. Oke, makasih ya Mas. Ya. Buat kalian yang mau kesini cuman buat menikmati curug atau kafe bisa banget loh. Karena di Bukit Cai Mandala Camp kalian bisa menikmati fasilitas di sini tanpa harus menginap. Bukit Cai Mandala Camp ini benar-benar menghadirkan pengalaman menyatu dengan alam tanpa kehilangan kenyamanan dan menjadi bukti bahwa alam bisa dirawat serta dinikmati bersamaan.
Wah, seru banget ya ternyata main di Bukit Sayu Mandala ini. Bener banget, jadi buat kalian yang pengen ke Curug Panggojayan, kalian bisa langsung aja datang ke daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Dadah! Wah, menarik banget bukan laporan dari reporter kami Rizka dan juga Nusi. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Dengan saya, Zekmal Fafian Zesart dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Breaking news dan Warlock News.